Baik, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu kembali pada malam hari ini di dalam ibadah persetia. Kita boleh berfellowship bersama, bersekutu bersama, dan kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian Allah bagi Tuhan. Haleluya. Setianya
kasih Tuhan, selamat malam Bapa kami di surga. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk bersama-sama bersekutu bertemu dengan Engkau ya Bapa. Bapa, malam hari ini Tuhan kami siap Tuhan untuk menyenangkan hati. Dimanapun kami berada Tuhan, baik menonton live streaming, kami percaya Tuhan kuasa Tuhan tidak terbatas dimanapun kami berada. Kami percaya Yesus malam hari ini kami boleh terima sukacita dari surga. Kami menikmati setiap pujian kami, setiap apapun yang boleh kami berikan kepadamu Tuhan. Inilah kami boleh kami terima dengan sepenuh hati ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Stay
Melalui hamba-Mu Tuhan, Kau berkati dia ya Bapa, lidah bibirnya yang dikeluarkan hanya dari
daripada Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengarkannya ya Bapa, supaya apa yang boleh kami dengar Tuhan pulang dari tempat ini, kami boleh melakukannya dan berbuah bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dan penyembahan kami Tuhan, terimalah dengan sepenuh sukacita. Kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu. Shalom. Shalom buat yang menyaksikan secara live streaming. Nah, hari ini saya bersuka cita boleh ada di tempat ini. Ini adalah pertama kalinya saya ada di sini. Betul ya, Ben? Pertama kali ya. Pertama kali, tapi saya kenal dengan Abah itu sudah cukup lama karena rumah Abah dengan saya berdekatan. Jadi saya di Banjar, Abah di perbatasan di daerah Dayalur. Nah, hari ini Bapak Ibu, nama saya Yohanes, lengkapnya Yohanes Prabowo Putra Korah. Bapak Ibu mungkin mikir ini orang apa gitu ya, wajahnya nggak jelas gitu ya. Saya ini, papa saya orang Manado, mama saya orang Tionghoa Jogja, jadi ibu saya orang Jogja. Jadi banyak keluarga di Jogja. Tapi saya lahirnya di Surabaya, besar di Jawa, besar di daerah Nganjuk Jawa Timur. Jadi pulau sakit ngomong Jawa, pulau ngertes ngomong Jawa. Jadi ojo dirasani nanti saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya di Jogja ini puji Tuhan oleh kemurahan Tuhan sekarang sedang melanjutkan kuliah. Jadi sudah umur mau seksi gitu, seket siji, belum seket siji sih, masih 48 gitu. Tapi masih kuliah lagi. Tuhan memberikan kesempatan untuk saya kuliah S3 di UGM. Jadi ada prodi kerjasama UGM, UIN dengan UKDW. Jadi 3 kampus bikin prodi bersama-sama dan saya kuliah di sana. Interreligious Studies, dan saya berteman dengan orang-orang bukan hanya orang Kristen, ada orang Buddha, ada orang Muslim, ada guru dosen UIN di Solo, dosen UIN di Kediri dan lain sebagainya. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan taruh saya di sana, Tuhan taruh saya di tengah-tengah teman-teman yang bukan orang Kristen, untuk saya bisa jadi terang di situ, untuk saya bisa jadi berkat di sana. Nah, inilah tugas dan panggilan kita semua, bahwa kabar baik yang kita miliki di dalam Kristus itu tidak boleh disimpan. Kabar baik yang kita miliki, Tuhan bilang kamu itu seperti kota di atas bukit yang terangnya itu tidak bisa ditutupi, harus terlihat. Nah, kenapa kita perlu memancarkan terang itu? Kenapa kita perlu memberitakan kabar baik? Karena itu perlindungan buat kita, Bapak Ibu. Nah, hari ini kita punya tema adalah berkasut kerelaan. Apa itu kasut kerelaan? Mari kita buka dulu Alkitab kita dalam Efesus pasal yang ke-6. Kita baca sebagian-sebagian dulu. Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13 dulu saja. Demikian bunyinya, perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, perlengkapannya apa? Dikatakan berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran. Jadi nomor 1, ikat pinggang kebenaran. Nomor 2, berbaju sirah keadilan. 3, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. 4, perisai iman. Yang kelima, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman. Berarti ada berapa? Nah, tadi dikatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata. Saya mau tanya, dari yang 6 senjata ini, yang ikuti live streaming, tolong jawab dalam hati. Jangan teriak-teriak, ya, nggak kedengeran juga. Yang di sini, dari 6 senjata itu, ketopong keselamatan, baju
sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, pedang roh, perisai iman. Yang paling penting yang mana Bapak Ibu? Semua penting. Loh, ditanya yang paling, semua penting. Yang paling penting dari 6 itu yang mana? Pedang roh. Pedang roh, Kerelaan. kerelaan. Oh, karena judulnya kerelaan. Kerelaan. Udah, wah ini pasti kerelaan. Ya, jawabannya adalah semua penting. Ya, jadi tidak ada yang kurang penting. Nah, Bapak Ibu kan dikatakan begini, kenakanlah seluruh itu kalau bahasa Madurone kabeh. Salah ya. Itu bahasa Jawa. Seluruh itu sedoyo, ya sedoyo. Semuanya, jadi 6-6-nya harus dipakai. Mulai dari atas kepala kita ke topong, ikat pinggang, baju sirah, berkasutkan, perisai iman dan pedang roh. Nah, disinilah banyak orang Kristen itu pele-pele. Ya, kalau orang Surabaya bilang pele-pele. Orang sini bilang milih-milih. Pele-pelenya gimana? Wah, aku nggak mau pakai semua, aku cuma punya iman saja. Wah, imannya kuat gitu, pedangnya diungkal terus, biasa gitu kan. Saya ujuk-ujuk metu sendiri kata Jawanya, diungkal tiap hari. Terus, wah aku cuma mau punya pedang roh itu firman Allah. Apal firman Allah banyak, tahu firman Allah banyak. Atau sebagai orang, aku pengen punya iman yang kuat saja. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Imannya kuat. Yang lain, aku keyakinan keselamatan sajalah ketopongnya. Yang lain, aku ikat pinggang kebenarannya saja. Yang lain, aku baju sirahnya saja. Tetapi perhatikan, Tuhan bilang begini, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, dan ayat 13, supaya kamu tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu semua, kita ini sadar atau tidak, suka atau tidak, sedang hidup dalam peperangan rohani. Lawan kita tidak terlihat, tidak kasat mata. Kalau lawannya kelihatan gampang. Justru karena tidak kelihatan itu sulit, Bapak Ibu. Yang kita perangi adalah roh-roh jahat di udara, pemerintah. Pemerintah di sini jangan diartikan pemerintah negara loh ya, sanes loh ya. Ini pemerintah dalam alam roh, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Suka tidak suka, setiap hari semua orang Kristen menghadapi peperangan. Itu sebabnya dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan, waspadalah dan berjaga-jagalah. Karena lawan musuh iblis berjalan berkeliling-keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang bisa ditelannya. Kita harus waspada. Yang waspodo, eling lan waspodo, itu adalah seorang tentara. Almarhum papa saya dulu seorang tentara Angkatan Laut. Kalau Bapak Ibu yang sudah sepuh tahu dulu ada namanya Korps Komando Angkatan Laut, KKOAL. Kalau sekarang Marinir. Papa saya dulu KKOAL. Banyak cerita tentang pengalaman peperangan. Nah, kembali, 6 senjata itu harus dikenakan oleh semua orang percaya. Ini bukan cuma untuk pendeta saja. Kadang-kadang orang Kristen pikir, Abah Daniel saja yang pakai senjata itu. Pak Yohanes saja yang pakai senjata itu. Saya kan cuma jemaat biasa, Pak. Saya tuh sinten si kulo niki gitu ya. Maksudnya kita tuh lah iblis gak akan ganggu saya. Jangan salah Bapak Ibu, iblis akan menyerang semua orang percaya. Nah masalahnya adalah, kembali, Tuhan bilangnya kenakanlah semua sedoyo, jangan dipilih-pilih. Jadi kalau bayangkan di sini berdiri seorang tentara. Di sini kita dekat Kopasgat ya, dia ada pasukan gerak cepat. Seorang tentara kalau maju berperang kan diperlengkapi dengan semua senjata kan, mulai dari senjata senapannya, pistol atau M16 atau M berapa lah. Lalu helm anti peluru, gitu kan. Terus di dalamnya pakai rompi anti peluru, baju sirah itu rompi anti peluru. Lalu pakai couple ring untuk gantung amunisi. Tapi coba bayangkan kalau tentara itu semua di atasnya lengkap. Ning boten damel kasut, tidak pakai sepatu. Sepatu ini kalau bahasa Jawa ini mungkin trompak gitu ya. Sama dulu kan sepatu yang dari kulit terus diikat-ikat gitu kan. Ini saya pakai sepatu. Bapak Ibu, bisa nggak seorang tentara disuruh maju berperang, senapannya mahal, lengkap, terbaik, termahal, pelurunya banyak, helmnya bagus,
baju sirah lengkap tapi nggak pakai sepatu. Bisa nggak ngebayangin di depan ini berdiri, dure komplit gitu kan, tapi ngisore cederan. Kayak orang sudah bilang ciakah gitu kan. Ini ada orang Banjar yang nonton ini. Ciakah gitu kan. Nggak pakai apa-apa. Kira-kira kalau dia berangkat pergi ke perbukitan Menoreh, kemarin saya diajak Abah ke sana. Kira-kira dalam waktu tidak berapa lama dia akan segera tertusuk duri, dia akan segera kena batu yang tajam, dia akan segera kena apa? Digigit serangga, digigit ular dan lain sebagainya. Kamu sudah dibedil sitok-sitok, itu kan nggak mungkin kan? Bedil itu untuk musuh juga. Ini kalau kakinya telanjang. Nah, saya tidak akan membahas yang lain karena nanti bisa selesai besok pagi. Nah, ini tidak bisa. Saya cuma khusus fokus kepada berkasutkan kerelaan. Ini yang sering kali dilupakan. Bahkan waktu saya membaca Alkitab edisi studi Bible yang tebal yang Abah juga ada di rumah, saya coba lihat di bagian ini diterangkan enggak? Enggak. Iman ditekankan, keyakinan keselamatan ditekankan, tapi kasut kerelaan memberitakan Injil. Itu yang tadi di depan saya bilang. Kita itu harus selalu siap memberitakan Injil. Siap atau tidak siap, kita harus siap memberitakan Injil. Nah, memberitakan Injil tidak harus dengan ngotbahin orang, boten, tapi melalui kehidupan kita, melalui kata-kata kita, melalui seluruh hidup kita sedang memberitakan kabar baik. Karena kita adalah surat yang terbuka. Nah, kalau orang Kristen tidak berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, yang akan tertimpa masalah itu siapa? Ya orang Kristen itu, ya kan? Mungkin Bapak Ibu mendengar, loh kok ada orang Kristen kelihatannya imannya kuat, hamba Tuhan kelihatan imannya kuat, moco Alkitabnya yang gedu gitu kan? Tapi kok terus jatuh, kepleset. Kenapa? Karena sudah tidak lagi memiliki kerelaan memberitakan Injil. Hamba Tuhan sesibuk apapun dia pelayanan, kalau sudah tidak pernah ketemu orang yang belum kenal Tuhan dan nggak pernah cerita tentang Yesus, dia mungkin terlihat sibuk, tapi dia sudah tidak memberitakan kabar baik. Nah, kata kerelaan, sukarela, saya adalah sukarelawan donor darah. Sinten di sini yang suka donor darah atau pernah donor darah? Ya, sampun berapa kali Pak? 7. Bapak? Waktu masih dinas. Ya, banyak, harus nggak kehitung lah. Saya belum banyak Bapak Ibu, saya cuma baru 164 kali. Haleluya. Belum 200 loh, berarti masih sedikit ya. 164 kali itu saya lakukan sejak tahun 90. Waktu saya kelas 1 SMA 17 tahun. Sampai sekarang saya lakukan. Apakah ada yang memaksa? Ayo, donor, boten. Apakah ada iming-iming nanti nek donor presiden? Boten. Saya lakukan itu sepenuhnya karena suka rela. Suka melakukan dan dilakukan dengan kerelaan. Jadi kalau Alkitab berkata berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, itu berarti bukan paksaan. Kalau Bapak Ibu merasa, aduh Gusti, kulo mboten saged ngomong gitu kan. Kulo ndak tahu ayat Alkitab, kulo ndak bisa ini. Terus dengan alasan itu terus tidak lagi memberitakan Injil. Berarti Anda, panjenengan, sedoyo itu tidak mengenakan kasut kerelaan memberitakan Injil. Coba renungkan sampai di sini. Berapa banyak jemaat yang berpikir memberitakan Injil itu tugas pendeta, memberitakan Injil itu tugas yang sekolah Alkitab, memberitakan Injil itu tugas penginjil, namanya aja penginjil. Salah. Tuhan memanggil kita untuk pergi memberitakan Injil. Soal cara memberitakan Injil ada banyak. Bisa lewat persahabatan, bisa lewat ini dan itu. Kalau dalam gereja seperti ini saya bukan memberitakan Injil. Ini saya sedang mengajar. Wong yang datang sudah terima Yesus semua kok, ya kan? Enggak, ini bukan penginjilan. Jadi kalau ada pendeta, aku penginjilan, aku khotbah di gereja-gereja. Itu bukan penginjilan. Penginjilan itu adalah kepada yang belum mengenal, belum tahu siapa Yesus. Orang yang putus asa, orang yang sedang sakit, orang yang sedang membutuhkan pertolongan, dan kita beritakan kabar baik bahwa ada Yesus
yang menolong kita. Ada Yesus yang siap menghibur kita. Ada Yesus yang ceritakan saja bahwa kita itu ngalamin kasih Tuhan. Jadi kalau ditanya, Pak Yohanes, kalau saya mau memberitakan Injil, cerita apa? Tidak usah cerita yang aneh-aneh, Bapak. Ceritakan saja pengalaman kita bersama dengan Tuhan Yesus. Saya percaya Bapak Ibu semua di sini pasti pernah mengalami pertolongan Tuhan. Angkat tangan yang tidak pernah ngalamin pertolongan Tuhan. Hampir angkat tangan. Yang tidak pernah. Coba saya mau lihat, ada nggak di antara kita yang tidak pernah ditolong sama Tuhan? Loh, kok tidak ada yang ngatakan? Berarti semua pernah ditolong. Sering atau jarang ditolong sama Tuhan? Sering. Kalau sering berarti banyak kata nopo sedikit. Kata banyak. Lah kok diam saja? Ketemu orang baru, kores ngomong isi. Bapak Ibu, kalau kita ini loh, contoh gampang gini. Kalau kita ketemu tempat makan, warung, apakah itu kemarin saya diajak ke apa namanya? Kopi ingkar janji. Jadi kalau punya janji jangan janjian di sana, Bapak, itu ingkar janji. Itu jauh tempatnya, tak itu sekitar 25 kilo dari Jogja. Tapi kenapa kok rame? Karena pasti ada orang yang pertama datang ke situ, terus kemarin saya sama Bapak makan di sana juga nggak terlalu mahal gitu. Tempatnya enak, view-nya bagus. Pulang ke Jogja pasti ngendiko, aku roh tempat yang enak buat ngopi, regone murah, panganannya enak, tempatnya bagus. Ning mau ngadoh, notok ya, jauh. Nek sepedaan keburu kesel gitu kan. Pulang pergi 50 kilo. Nah, kalau kita cerita ke tetangga kita, ke saudara kita, bukankah itu bentuk lain dari kabar baik? Kita kepengen orang datang ke tempat yang kita tahu ada tempat makan yang enak, yang murah, yang pemandangannya bagus. Kalau hanya untuk tempat makan saja kita suka rela cerita-cerita, ya kan? Oh, yang kono, ya kan? Ono apa? Angkringan, loh kan? Maksudnya angkringan yang enak gitu kan? Apa? Pokoknya maknyus gitu kan? Panganannya maknyus, murah. Oke, nah, itu kan pasti kita akan cerita. Lah apa dititipi cerita sama yang punya angkringan, Pak, panjenengan nanti kalau pulang tolong diceritain ya di tempat ini. Boten, sukarela kita cerita. Nah, kenapa untuk kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kita diam saja? Ayo, coba direnungkan. Saya ini Bapak Ibu kalau ketemu orang yang baru kenal, saya selalu berusaha untuk kenalan. Nah, saya ini kan bolak-balik Banjar Jogja. Berangkat Rebu, ini kemarin dari hari Senin saya sudah berangkat Rebu, berangkat nanti Jumat pulang. Rebu berangkat lagi Jumat, karena kuliahnya cuma 2 hari. Cuma hari Rabu dan Kamis. Pasti setiap minggu ketemu orang yang berbeda di kereta api kan. Gak mungkin janjian, ya semayanan yuk, besok kita naik kereta yang sama lagi. Boten. Ketemu orang baru dan pasti saya bisa kenalan. Saya akan mencari cara bagaimana kenal dan bisa paling tidak bercerita tentang kebaikan Tuhan. Tidak perlu Yohanes 3:16. Wah, itu langsung kalau kamu tidak percaya sama Yesus, kamu tidak akan ke surga. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak perlu begitu. Nanti pelan-pelan. Tidak usah di awal perkenalan langsung cerita tentang itu. Tapi biarlah mereka merasakan kebaikan hati kita. Biarlah mereka merasakan ada kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau orang Jawa itu kan filosofinya rosol. Bukan rosol. Rosol. Orang ketemu kita, meskipun baru kenal, tapi dia bisa ada rosol, ada rasa yang dia rasakan. Ini bukan rasa manis, pahit, asam, bukan. Tapi sesuatu yang bersifat spirit, bersifat roh, yang orang itu bisa merasakan. Orang ini kok baik ya? Ini orang baru kenal tapi kok rasanya kok ayem gitu ketemu sama dia. Nah, itulah kita, Pak. Jangan kita ketemu orang yang tadinya senang jadi susah.
ya kan? Baru kenal terus aku jaluk, belum apa-apa sudah jaluk gitu kan? Jaluk tulung. Dalam hati mereka, pakai kenal kan, semengutan, gitu kan? Jangan, kita harus menjadi berkat buat mereka. Saya kemarin beberapa minggu lalu ketemu orang dari Jogja ke Banjar, ada ketemu orang Kebumen. Dia kerja di Bandung, lalu saya ceritakan tentang kamu tuh selain kerja kamu bisa kuliah, kamu bisa ikut nih kuliah universitas terbuka. Tak ceritani, tak kasih tahu caranya. Apakah saya cerita tentang Yesus? Bukan. Tapi saya cerita bahwa dia bisa. Saya memberikan motivasi buat dia. Kamu selain kerja kamu bisa kuliah. Nanti saya udah punya nomor ini, jadi nanti tetap dia nanya apa ini Pak caranya bagaimana. Jadi itu akan terus berlanjut. Jadi nggak cuma ketemu di kereta lalu selesai, tapi akan terus berlanjut. Saya orang ketemu orang itu langsung bisa dapat nomor telepon. Enggak. Ya perlu latihan. Jadi nggak segampang itu, tapi perlu latihan. Tapi saya adalah orang yang belajar untuk memulai pembicaraan. Jadi jangan gini, kalau naik kereta tuh nera diceluk aku ya orang aruh nek gak di disoko duluan. Jangan. Jadilah orang yang ramah. Jadilah orang yang mau kemana. Kan paling gampang kan nanya gitu kan. Jadi mau kemana? Oh saya mau ke Kiara Condong. Oh kalau saya mau ke Banjar. Oh, diam dulu. Nanti cerita lagi. Jadi memulai perkenalan dengan tujuan apa? Karena saya mau orang bisa merasakan kasih Tuhan. Saya mau kaki saya itu terlindungi. Nah Bapak Ibu, Rasul Paulus dalam kitab 1 Korintus 9 ayat 16 berkata begini. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Ditutup dengan kalimat, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bapak Ibu pernah berpikir nggak, kenapa Paulus bilang celakalah aku? Wah celaka. Karena Paulus tahu kalau dia tidak berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, maka dia gampang terluka. Iblis itu pintar Bapak. Dia nggak takut sama iman kita yang kuat. Dia nggak takut sama berapa banyak hafalnya saudara terhadap firman Tuhan. Yang iblis lihat di cekeran apa buatan. Nah ini Pak. Lalu apa buatan? Nah kalau iblis tahu saudara nggak pakai sepatu, saudara gagah-gagahan gitu, senjata lengkap semua lengkap, terus jalan mau perang gitu, iblis tinggal naruh apa di jalan saudara? Beling. Iblis beli ke Indomaret dulu, beli paku pines gitu kan, paku payung ditaruh di jalan saudara. Saudara nginjek sakit, terus berhenti dulu, diobati dulu, baru diobati mari besok nggak pakai sepatu lagi. Nah gitu aja terus toh. Seorang teman bilang gini, wah kalau dalam konteks orang kerja di tambang, kenapa harus pakai safety shoes? Safety shoes ya, bukan shoes ya. Safety shoes, sepatu keamanan. Karena kalau kerja di tambang itu licin. Ya kan kalau kerja di tambang minyak itu kan pakai sepatu keselamatan yang nggak gampang kepleset. Bener ya, kepleset. Nah kalau kerja di tambang nggak pakai sepatu, ya pasti bentino kepleset. Kepleset terus kejeduk, guys. Bubar gitu kan. Nah itulah pentingnya Bapak Ibu. Kenapa kita harus berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera? Karena itu adalah perlindungan buat kita. Jadi malam hari ini saya nggak akan bertele-tele berpanjang-panjang. Setiap kali nanti Bapak Ibu setiap pagi paling tidak kita pakai selop atau sepatu atau sandal pelindung kaki kan. Masuk keluar rumah terus gagah-gagahan kayak Joko Kendil tuh melakukan. Lagi rame kan sekarang Joko Kendil, wah, sama macan putih jalan nggak pakai apa. Kita kan nggak mungkin keluar rumah nggak pakai sepatu kan, atau sendal lah minimal. Kasut ya, kalau kasut zaman dulu ya kayak sendal yang diikat tali. Karena itu perlindungan kita. Jadi saya ingin mulai malam hari ini, setiap pagi besok Bapak Ibu bangun, keluar rumah, pergi ke kantor, pergi kemanapun, pakai sandal, pakai sepatu, ingat bahwa harus berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Nanti soal bagaimana caranya, Pak Daniel bisa ngajarin Bapak Ibu. Pasti sudah diajarin juga. Yang penting hatinya itu
rela, apa ya? Bahasa Jawanya sukarela, ikhlas ya. Melakukannya dengan ikhlas, nggak ada paksaan. Tuhan pun nggak maksa saudara. Ayo, orang Injil ora tuh. Nggak, tapi Tuhan janji gini, kalau kamu pergi memberitakan Injil, ya kan? Kalau kamu pergi, maka aku menyertai. Karena itu Bapak Ibu, sebetulnya penyertaan Tuhan itu nggak perlu kita doa khusus, Tuhan sertai aku, Tuhan aku pengen, nggak perlu. Saudara lakukan perintah Tuhan, pergi beritakan Injil kepada segala makhluk, baptiskan mereka, ajar mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, maka aku menyertaimu. Kan di ayat 19 dari Matius 28 kan dibilang, segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepadaku. Kisah Rasul 1 ayat 8 itu dikatakan, engkau akan menerima kuasa. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Jawa, saya di rumah punya Alkitab bahasa Jawa, itu kuasa dipakai kata kasekten. Jadi orang Kristen itu jangan main-main Bapak. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, berarti ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Yang tadi kita nyanyikan, ku tidak takut sebab engkau besertaku. Yesaya 41 ayat 10. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan memberikan kemenangan. Saya suka ungkapan bahasa Jawa yang berkata orang Kristen itu sakti, kan? Bukan kita mencari kesaktian, tidak. Tapi karena ada Tuhan yang luar biasa yang menyertai kita, maka kita akan dikenal sebagai orang yang setan ora doyan, demit ora dulit. Kurang apa? Tapi itu janji yang berlaku bagi mereka yang pergi. Ya, bagi mereka yang mengenakan kasut, terompah, sepatu. Nah, ini Bapak dulu kan dinas ya. Wah iya ada Bapak pensiunan. Pasti kan pakai sepatu boot yang soalnya kandele 5 cm. Jadi mau ketusuk paku pun enggak apa. Nah, orang Kristen harus sadar ini. Saudara yang nonton juga sadar. Kalau kita nggak mau memberitakan Injil dengan sukarela, bukan Tuhan nggak mau menyertai kita, tapi kita yang milih nggak mau pakai sepatu. Apakah Tuhan salah kalau kita kepleset? Boten. Apakah Tuhan salah kalau kaki kita tertusuk duri? Wong Tuhan sudah siapkan ini loh selengkap senjatanya. Kita nggak dipakai, sepatunya ditinggal emang sepatunya api, halus gitu kan. Kena reget, kena lempung, kena teletong, kena segala rupa. Wah harus disimpan wae, dikasih di lemari, dikasih kaca, kasih lampu gitu. Sepatu fungsinya bukan untuk dipajang. Sepatu dibeli untuk melindungi kan. Pengetahuan Alkitab saudara yang dalam-dalam itu bukan untuk koleksi, tetapi untuk dibagikan. Kesaksian saudara bersama dengan Tuhan bukan untuk disimpan, tetapi untuk dibagikan. Biar orang melihat hidupmu, orang melihat bagaimana kita menghadapi masalah dan kita tetap percaya. Orang melihat bagaimana waktu saudara sakit, saudara tidak mengeluh, tapi percaya Tuhan bisa menyembuhkan, dan waktu engkau mengalami kesembuhan, kau ceritakan itu pada orang lain. Itulah kasut kerelaan memberitakan ini. Jadi mulai besok, pakai sandal, pakai sepatu, pakai slot, ingat kasut kerelaan memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga firman Tuhan yang singkat ini bisa menjadi bekal buat kita, sehingga kita tahu kita harus terus siap berperang, waspada dan berjaga-jaga. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri persekutuan kita sore hari. Kita angkat pujian. Firman-Mu berkata, kau besertaku. Terima kasih. Firman-Mu berkata, kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu kunafikan. di setiap langkah, Di setiap langkahku percaya.
melihat secara live streaming. Mari kita renungkan apakah dalam kehidupan kita hari ini kita punya hati yang rela, sukarela mengabarkan kabar baik, bersaksi tentang kebaikan Tuhan, menceritakan kasih Tuhan yang kita alami, tidak menyimpan itu buat diri kita sendiri, tidak hanya mengkoleksi berkat-berkat Tuhan, tetapi kita bagikan. Karena ada banyak orang di sekitar kita yang sedang putus asa, sedang membutuhkan pertolongan, membutuhkan kekuatan, dan itu semua kita punya karena ada Yesus dalam kehidupan kita. Malam hari ini Tuhan minta kita mengenakan seluruh, mulai dari kepala sampai ujung kaki, semua kita pakai supaya kita tetap berdiri sampai kita menyelesaikan semua. Tetap berdiri sampai akhir, menyelesaikan tugas kita di bumi. Terima kasih Tuhan. Kau ingatkan kami malam hari ini bahwa kami semua adalah tentara-tentara Tuhan, prajurit-prajurit Allah yang Kau panggil untuk berperang, dan Kau menjamin, Kau menyertai kami, Kau memegang tangan kami, dan Kau memberikan kemenangan. Kau berjanji akan menyertai mereka yang pergi memberitakan kabar baik sampai kesudahan zaman. Kami tidak perlu takut Tuhan, walaupun ada orang yang ingin menjatuhkan kami. Kami tidak takut terhadap roh-roh jahat yang tidak kami lihat, yang ingin menjatuhkan kami. Karena kami tahu, kami mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Semua penting, ketopong keselamatan penting, ikat pinggang kebenaran penting, baju sirah keadilan penting, berkasutkan kerelaan memberitakan damai sejahtera penting, pedang roh dan perisai iman itu penting. Kami tidak akan tinggalkan satupun dari senjata-senjata itu. Kami kenakan semua supaya kami bisa tampil lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Bila firman yang sederhana, tetapi Tuhan yang akan terus mengingatkan kami. Ini tugas kami semua. Hari-hari ini ada banyak orang hidup dalam ketakutan menghadapi hari esok. Ada banyak orang takut menghadapi tahun 2023. Ekonomi yang katanya resesi, masalah yang akan dihadapi. Dan kami punya pengharapan di dalam Kristus. Biarlah kami tidak simpan itu. Kami bagikan kepada siapapun, baik teman, keluarga maupun orang yang baru kami kenal. Kami membagikan pengharapan yang kami punya di dalam Kristus. Karena kami adalah surat yang terbuka. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di berbagai tempat yang sedang menyaksikan secara live streaming. Tuhan, apapun pergumulan kami tahu, selama Tuhan menyertai kami, selama Tuhan tidak meninggalkan kami tidak perlu khawatir. Karena Tuhan jamin, aku akan selalu memberikan kemenangan. Aku akan pegang tangan kananmu dan memberikan kau kemenangan. Tidak ada situasi, tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan. Dan bagi orang yang percaya, tidak ada perkara yang mustahil. Kalau kami taat Tuhan, kalau kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, maka kami akan melihat mujizat-mujizat, pertolongan-pertolongan Tuhan yang ajaib. Itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Dan itu yang akan kami ceritakan kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas kami semua dalam pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami, anak-anak kami yang sekolah kuliah. Tuhan memberkati. Masa depan yang terbaik Tuhan memberkati. Jemaat-Mu baik yang di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lain. Ada beberapa titik dari jemaat Aletheia ini, ya Tuhan, Kau memberkati Aletheia Tirta Kencana ini. Tuhan memberkati. Biarlah jemaat-jemaat ini berfungsi, bermanfaat, menjadi terang, menjadi garam. Tetangga kiri dan kanan khususnya di tempat ini yang terbuka, mereka boleh mendengar bahwa Yesuslah pengharapan kami. Amen. Bahwa Yesuslah yang tidak pernah meninggalkan kami, dan kami percaya, kami alami itu. Dan biarlah mereka juga boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan akhiri ibadah kami, dan kami mau menerima berkat yang dari Tuhan. Mari saudara, arahkan hatimu, angkat tanganmu, dan terima berkat yang dari Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Dia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah damai sejahtera dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saya kembalikan kepada